Hukum tarawih sendirian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yaitu beribadah di malam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan para ulama menjelaskan bahwa salat tarawih termasuk qiyam Ramadan, mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang besar berupa ampunan dosa. Karena itulah, salat tarawih termasuk salat sunnah muakkad atau salat sunnah yang sangat ditekankan. Boleh dikerjakan sendirian. Para ulama menegaskan bahwa salat tarawih boleh dikerjakan sendirian. Karena bukan syarat sahnya salat tarawih harus dikerjakan berjamaah. An-Nawawi menjelaskan, salat tarawih adalah sunnah dengan sepakat ulama, boleh dikerjakan sendirian atau berjamaah. Al-Majmu'. Lebih utama berjamaah ataukah sendirian? Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar salat tarawih dikerjakan berjamaah. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hingga pertengahan malam, sebagian sahabat minta agar beliau memperlama hingga akhir malam. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan salat tarawih berjamaah. Barang siapa yang salat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka dia mendapat pahala salat tahajud semalam suntuk. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Allahu Akbar, salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, pahalanya seperti salat semalam suntuk. Yang itu hampir tidak mungkin pernah kita kerjakan. Karena itulah, mayoritas ulama mengatakan, lebih utama mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Kita simak penjelasan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Ulama berbeda pendapat mana yang afdol, salat tarawih sendirian ataukah berjamaah di masjid. Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama madhabnya, Abu Hanifah, Ahmad, sebagian Malikiyah, dan yang lainnya berpendapat yang lebih afdol dikerjakan berjamaah. Sebagaimana yang dikerjakan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu turun-temurun dipraktekkan kaum muslimin, karena termasuk bagian dari syiar yang zahir. Kemudian Asy-Syaukani menyebutkan pendapat kedua. Sementara Imam Malik, Abu Yusuf, sebagian Syafi'iyah, serta ulama lainnya berpendapat, salat tarawih sendirian di rumah lebih utama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, salat yang paling utama adalah salat yang dikerjakan seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Nailul Awtar. Dan kita bisa menilai pendapat mayoritas ulama lebih kuat dalam hal ini. Mengingat ada motivasi khusus dari Nabi SAW untuk mengerjakannya berjamaah di masjid. Dalam kondisi ini, sendirian lebih utama. Di beberapa tempat di Indonesia, ada masjid yang sholat tarawihnya sangat ngebut. Mungkin karena mengejar target jumlah rokaat yang banyak. Yang unik, di rokaat kedua selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud sering jadi korban. Karena dikerjakan tidak tumakninah. Suatu ketika, Rasulullah SAW melihat orang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti mematuk ketika sujud. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, tahukah kamu orang ini? Siapa yang meninggal dengan keadaan sholatnya seperti ini, maka dia mati di atas selain agama Muhammad. Dia mematuk dalam sholatnya, sebagaimana burung gagak mematuk darah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan Al-Albani. Jika Anda menjumpai masjid semacam ini, sebaiknya ditinggalkan, bisa mencari masjid yang lain atau sholat sendiri di rumah. Daripada Anda tarawih dengan model sholat yang sangat tidak berkualitas. Kesimpulan dari keterangan di atas, 1. Sholat tarawih boleh dikerjakan di rumah atau di selain masjid, baik sendirian atau berjamaah bersama keluarga. 2. Jika memungkinkan, sholat tarawih dikerjakan berjamaah bersama imam masjid lebih utama, karena bernilai pahala seperti sholat semalam suntuk. 3. Jika pelaksanaan sholat tarawih di masjid sekitar kita tidak berkualitas, dan tidak ada pilihan masjid lain, maka sebaiknya sholat tarawih di rumah sendirian atau bersama keluarga,
dengan berusaha menjaga kualitas sholat. Demikian, Allahu a'lam.